Penipuan bermodus pre-order iPhone yang diduga dilakukan Rihanna dan Rihadi menelan korban dalam jumlah yang cukup masif. Tak tanggung-tanggung, total kerugian para korbannya ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Mengapa orang bisa tertipu dengan modus semacam ini? Selama ini, iPhone telah menjadi simbol kemewahan. Jenama yang satu ini selalu punya cara untuk membuat penggunanya merogoh kocek lebih dalam. Beragam fitur, desain, dan kebaruan yang ditawarkan membuat salah satu produk Apple tersukses ini selalu laris manis. Padahal harganya seringkali bikin geleng-geleng kepala. Ponsel dengan harga selangit plus perangkat tambahan yang jauh dari kata receh membuat Apple, produsen iPhone, menjadi perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia. Perusahaan yang dibesarkan oleh Steve Jobs ini sekarang sedang diambang rekor valuasi 3 triliun dolar Amerika Serikat. Di era digital ini, ponsel memang menjadi simbol kemewahan paling ikonik. Ponsel semacam iPhone menyediakan banyak hal yang sering jadi buruan para pencari validasi. Memakai iPhone bahkan untuk seri yang sudah nyaris akhir adalah cara cukup efektif untuk membuat orang melihat kita dengan berbeda. Dalam kasus dugaan penipuan si kembar, iPhone yang selama ini dikenal dengan jenama mahal dijual dengan harga miring. Mereka sukses memanfaatkan celah menggiurkan di balik beragam persoalan tata niaga komoditas elektronik seperti iPhone. Tak heran dalam waktu singkat, si kembar ini sukses menjaring korban dalam jumlah banyak. Jika ditarik benang merahnya, pola Rihanna dan Rihani ini sebenarnya memperlihatkan gejala sosial yang serupa dengan sejumlah kasus penipuan sebelumnya. Misalnya, dugaan penipuan tiket konser Coldplay. Seperti halnya iPhone, tiket konser Coldplay yang akan digelar pada 15 November 2023 di Jakarta telah bergeser jadi simbol prestis dan validasi sosial. Dengan jumlah yang terbatas serta glorifikasi yang luar biasa, tiket tersebut segera menjadi buruan banyak orang. Tentu saja, sebagian di antara pemburu tiketnya adalah memang penggemar Coldplay atau mereka yang hobi nonton konser. Namun, tak sedikit di antaranya yang hanya menjadikan nonton konser Coldplay hanya untuk ajang validasi. Lagi-lagi, ini juga yang melahirkan peluang bagi para oknum bermental penipu. Mereka pun beraksi di tengah ramainya perburuan yang bertajuk war tiket Coldplay. Fenomena serupa juga mencuat dalam ramainya kasus investasi bermodus robot trading baru-baru ini. Para crazy rich seperti Doni Salmanan, Indra Kents, dan Wahyu Kenzo memanfaatkan hasrat manusia untuk menjadi kaya lewat jalur instan dengan investasi robot trading. Rihanna dan Rihadi memanfaatkan psikologi sosial yang serupa dengan menggunakan komoditas iPhone yang merupakan simbol kemakmuran hidup. Kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa upaya mencari kemewahan dan validasi dari lingkungan seringkali membuat orang terjerumus. Memang, ada banyak pengguna ponsel papan atas semacam iPhone yang memang punya kemampuan finansial yang membuat mereka layak untuk memilikinya. Tapi, tak sedikit pula orang yang kemampuan finansialnya sebenarnya belum cukup kuat untuk mengejar simbol kemewahan tersebut. Hasilnya, simbol kemewahan seperti iPhone terbaru dicari lewat jalur yang disediakan para pencari kesempatan seperti si kembar Rihanna dan Rihani yang menawarkan harga murah untuk sesuatu yang seharusnya ditebus dengan mahal. Kekayaan, validasi, dan pencapaian-pencapaian yang membuat orang mengapresiasi kita lazimnya diraih dengan kerja keras dan waktu yang tidak singkat. Ketika ada yang menawarkan jalur instan dan mudah untuk mencapainya, kita perlu segera menggerutkan kening dan mulai banyak bertanya. Bukan hanya pada orang tersebut, melainkan juga kepada diri sendiri.